Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deden Dinar dengan NPM 20324 dan rekan saya Dafa Muhammad Gibran dengan NPM 203240227. Oke. Jadi dalam video kali ini kami akan bersama-sama menjelaskan hasil analisis proyek investasi yang telah kami kerjakan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri manufaktur Indonesia berkembang sangat pesat tentunya. Perusahaan-perusahaan harus mampu beradaptasi dengan melakukan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Nah, untuk memastikan keputusan investasi agar tidak salah arah, perusahaan harus menggunakan analisis capital budgeting ya, salah satunya yaitu analisis kelayakan finansial dengan memproyeksikan arus kas, risiko, dan tingkat pengembalian. Nah, pada video ini kami akan membahas studi kasus dari sebuah perusahaan sepatu yang sedang mempertimbangkan 4 alternatif proyek untuk ekspansi bisnis atau investasi. Nah, dalam laporan kami terdapat 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan apakah suatu proyek layak dijalankan. Kedua, bagaimana membandingkan 4 proyek yang tersedia. Dan ketiga, bagaimana hasil keputusan tersebut jika terjadi perubahan kondisi seperti perubahan tingkat diskonto atau penurunan arus kas. Nah, seperti ini gambaran proyeknya. Suatu perusahaan memiliki 4 pilihan proyek. Di antaranya ada proyek A, proyek B, proyek C, dan proyek D. Nah, setiap proyek memiliki perbedaan dalam investasi awal, arus kas tahunan, umur proyek, dan nilai sisa dari jumlah investasinya. Kami menggunakan MARR atau tingkat pengembalian minimum, atau juga yang biasa kami sebut sebagai diskonto, sebesar 12% untuk menilai kelayakan proyek-proyek tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya, rekan saya Dafa Muhammad Gibran akan menjelaskan hasil analisis capital budgeting dan pemilihan proyek terbaik. Terima kasih kepada Deden. Saya akan melanjutkan. Berdasarkan data yang ada, kami menghitung 3 metode utama, yaitu payback period, lalu ada net present value, dan yang terakhir ada internal rate of return. Hasilnya, proyek A memberikan kinerja finansial terbaik. Proyek A memiliki nilai NPV yang paling tinggi, IRR jauh di atas MARR 12%, dan payback period yang masih masuk dalam unsur ekonomis proyek. Proyek B masih layak, tetapi tidak lebih baik dari proyek A. Sementara proyek D meskipun cepat kembali modal, ternyata menghasilkan NPV yang negatif sehingga tidak layak dijalankan. Analisis sensitivitasnya, kami juga menguji proyek menggunakan suatu analisis sensitivitas, yaitu ketika MARR dinaikkan menjadi 15%, lalu proyek A tetap menghasilkan NPV yang positif. Dan ketika arus kas tahunan diturunkan sebesar 15%, proyek A memang mengalami penurunan NPV secara signifikan, tetapi nilai NPV masih tetap positif. Artinya, proyek ini masih menguntungkan walaupun menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil. Dan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel arus kas tahunan merupakan variabel yang paling sensitif dan paling berpengaruh terhadap hasil keputusan investasi. Secara keseluruhan, proyek A atau sebuah pembangunan pabrik baru adalah pilihan terbaik bagi perusahaan. Proyek ini memberikan nilai tambah ekonomi terbesar, memiliki potensi keuntungan yang paling tinggi, dan tetap layak meskipun diuji pada skenario yang buruk. Demikian pemaparan dari kami mengenai analisis pemilihan alternatif proyek investasi. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.